Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali dan belajar kembali, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke anak-anak, silakan dicek dulu di bawah mejanya, di dalam lacinya atau di bawah kursinya. Apabila ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Silakan. Oke, kalau sudah bersih, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rafiq, silakan dipimpin. Berdoa, doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan belajar kita pada hari ini. Amin. Oke, untuk hari ini kita akan mengabsennya kita lakukan dengan cara yang lebih meriah, yaitu dengan cara bertepuk tangan 2 kali kemudian sebutkan nama. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah lengkap. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Mbak Marita dipimpin. Siap, gerak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
anak-anak sekalian, Bu Guru mau bertanya, apakah setelah tamat sekolah nanti kira-kira anak-anak semuanya mempunyai sebuah impian? Ya, saya yakin semua dari kita mempunyai sebuah pengharapan, mempunyai sebuah impian yang setelah tamat sekolah nanti akan kita wujudkan. Maka dari itu, apabila hari ini kalian terasa dalam belajar terasa membosankan, terasa tidak menyenangkan, maka ingatlah impian itu. Karena apa? Karena ketika kalian tidak tamat sekolah, otomatis impian itu tidak akan terwujud, tidak akan tercapai, tidak akan terwujud. Oleh karena itu, maka peliharalah impian kalian itu dan mari kita bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam belajar. Oke, coba tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Kira-kira di rumah sudah dibaca apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Coba Bu Guru mau bertanya, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Saya, Bu. Oke, silakan Mas Rofik. Bacaan tentang Daulah Umayyah. Tentunya perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Pecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Oke, bagus sekali sudah dijawab oleh Mas Rofik. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, pertanyaan yang kedua, langkah Bani Abbas dalam mendirikan Daulah Abbasiyah. Oke, Mbak Suri silakan dijawab. Oke, terima kasih sudah dijawab betul sekali. Kita berikan tepuk tangan. Baik, mari kita bahas materi pada hari ini yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Setelah mempelajari materi, nanti diharapkan anak-anak mampu menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dengan benar, kemudian mampu menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, silakan anak-anak diperhatikan peta konsep berikut. Setelah itu, silakan diamati gambar pertama dan gambar kedua. Setelah mengamati, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah? Oke, mari kita bahas satu persatu. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah meliputi 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, dan yang terakhir adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Oke, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah melakukan langkah-langkah untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Adapun langkah yang pertama adalah membentuk gerakan bawah tanah, kemudian menerapkan politik bersahabat. Berikutnya adalah dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas, dan yang terakhir yaitu menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita menyimak video pembelajaran tadi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Oke Mbak, silakan. Siapa saja kelompok yang tidak puas dengan pemerintah Daulah Umayyah? Oke, pemerintah Daulah Umayyah itu dalam memerintah itu banyak ketidakadilan sehingga banyak kelompok-kelompok yang merasa tidak puas. Di antaranya yang pertama adalah kelompok Muslim non-Arab atau yang biasa disebut dengan Mawali. Yang kedua adalah kelompok Khawarij dan Syiah. Yang ketiga adalah kelompok Muslim Arab yang iri terhadap
kelompok Arab Suriah. Dan yang keempat adalah kelompok Muslim Arab dan non-Arab yang baik hati, dan mereka menilai keluarga Daulah Umayyah itu sudah jauh dari kehidupan Islami. Mereka sukanya hanya berfoya-foya. Oke anak-anak, kegiatan kita berikutnya yaitu dengan berdiskusi. Jadi setelah tadi melihat tayangan, kemudian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, untuk lebih mendalami materi ini kita akan melakukan diskusi. Nanti per kelompoknya antara 4 sampai 5 orang. Terus kemudian nanti jawabannya nanti dalam bentuk peta konsep. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan per kelompok. Alhamdulillah untuk diskusinya kelihatannya sudah selesai semua. Kemudian nanti kita akan bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian secara per kelompok ya. Untuk kelompok 1 silahkan dipresentasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. 1. Membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. 2. Menerapkan politik bersahabat. Artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan permusuhan dengan Daulah Umayyah. 3. Dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi menggunakan Bani Hashim dengan tujuan mendapat banyak dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. 4. Menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, untuk presentasi berikutnya dari kelompok 2, silakan untuk kelompok 2. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. 1. Perpecahan intern keluarga Daulah Umayyah. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap perintah Daulah Umayyah. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. 1. Membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. 2. Menerapkan politik bersahabat, artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan permusuhan dengan Daulah Umayyah. 3. Dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi menggunakan Bani Hashim dengan tujuan mendapat banyak dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. 4. Menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi menyaksikan video, kemudian mendapat penjelasan dari Bu Guru, kemudian berdiskusi. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Saya Bu. Setelah menyimak penjelasan dari Bu Guru dan diskusi yang kita lakukan kelompok kami, lebih memahami materi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Alhamdulillah, semoga metode yang kita pakai hari ini, kemudian juga media yang kita pakai hari ini dapat menambah mempermudah anak-anak sekalian dalam memahami materi pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun mencatat cukup banyak kemajuan dan keberhasilan. Banyak faktor pendukung dan langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah seperti yang sudah kita pelajari tadi. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mengadakan tes. Silakan dijawab dengan singkat, padat, dan jelas di LKPD yang nantinya akan Bu Guru berikan. Sudah selesai, silakan LKPD yang Bu Guru berikan silakan dikumpulkan ke depan. Alhamdulillah hasilnya baik-baik. Dari kelompok 1 jawabannya betul semua, kemudian kelompok 2 juga betul semua, kemudian kelompok 3 juga betul semua, kelompok 4 betul semua, kelompok 5 betul semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Jadi untuk itu nanti silakan dipelajari di modul yang sudah kalian punya, di rumahnya masing-masing. Oke, untuk ibrah yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini yaitu hancurnya suatu bangsa biasanya diawali dari perebutan kekuasaan di antara para penguasa atau pejabat. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, maka perlu sebuah sistem pergantian kepemimpinan, salah satunya yaitu dengan cara apa? Demokrasi seperti yang ada di negara Indonesia. Terus kemudian agar pemimpin memiliki figur yang legitimasi yang kuat dari rakyat, maka ia harus memperhatikan nasib rakyatnya, memperhatikan pola hidup sederhana. Berikutnya adalah agar suatu bangsa keberadaannya diakui sejajar dengan bangsa lain, maka harus mau melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Oke, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, Mas. Aduh, siap, Bro. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.